unit SMP IT Insan Mandiri Cendekia Palembang. Selamat pagi Bu Tia. Terima kasih juga sudah membersamai kami pada pagi hari ini. Yang kami hormati ayah bunda dari peserta didik SMP IT Insan Mandiri Cendekia Palembang yang terkhususkan juga pada pagi hari ini untuk para wali murid dari kelas 9 SMP IT Insan Mandiri Cendekia Palembang. Dan barangkali mungkin ada peserta didik juga yang hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, selamat datang dalam sosialisasi ini. Dan yang kami hormati juga para teman-teman, Bapak Ibu guru, serta staf SMP IT Insan Mandiri Cendekia Palembang. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara ini, tentunya terlebih dahulu saya akan menyampaikan rangkaian acaranya. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, dilanjutkan dengan doa, selanjutnya kata sambutan dari yayasan, dilanjutkan dengan sosialisasi sistem PPDB SMA tahun 2025-2026. Lalu kita membuka sesi tanya jawab dan setelah itu kita akan foto bersama, lalu kita akan menutup acara kembali secara bersama-sama. Baik, Ayah, Bunda, dan Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ayah, Bunda, sebelum kami memulai acara selanjutnya, kami mohonkan kesediaannya untuk membuka layar kameranya, di on cam kan, kameranya di on kan, supaya enak kita untuk saling sapa, ya Ayah Bunda. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ananda kami, Siti Amirah Putri Hidayat. Kepada Ananda Siti Amirah Putri Hidayat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih pada Ananda Siti Amira Putri Hidayat yang telah melantunkan ayat suci Al-Qurannya. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran tadi, yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayah bunda sekalian, demi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rahmatnya pada pagi hari ini, selanjutnya kita akan
berdoa bersama-sama. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ananda kami juga, yakni Ananda Ahmad El Ghifari Berlian. Kepada Ananda Ahmad El Ghifari Berlian, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Ahmad El Ghifari Berlian yang telah memandu jalannya doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, kata sambutan dari Yayasan SIT Insan Mandiri Cendekia Palembang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Farmin SPD MM. Dengan segala rasa hormat kepada Bapak Dr. Farmin SPD MM, kami silakan. Terima kasih Mas Abrori. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Halo? Terdengar? Oke, Terdengar, Pak? terima Iya kasih. Pak, kedengaran Pak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semua, teman-teman, anak-anak yang kami banggakan. Kita bersyukur sekali bisa ketemu di pagi yang cerah ini dalam suatu situasi yang sangat baik. Yang kami hormati, kami takzimi sahabat karib kami, Mas Anang, Kepala Seksi Peserta Didik Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Bersyukur sekali beliau pada kesempatan ini bisa bersama kita dalam rangka diskusi tentang sistem PPDB tahun yang akan datang. Ibu Bapak yang kami hormati, kita tidak terasa sudah hampir 3 tahun mendampingi anak-anak kita SMP. Dan tanpa terasa juga kita harus menjembatani, mengantarkan anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, semoga dengan segala upaya kita bisa mengantarkan anak-anak kita untuk melanjutkan terutama ke SMA, sesuai dengan yang diangan-angankan, dicita-citakan yang terbaik bagi anak-anak kita dan orang tuanya. Terima kasih secara khusus juga kepada unit SMP ITINC, Mbak Tia dan kawan-kawan, karena telah berusaha keras untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sempurna. Ibu, Bapak, para orang tua wali peserta didik, terutama yang kami hormati, saya bersyukur karena ada salah seorang orang tua peserta didik kita ini, Mbak Tia dan teman-teman, Mas Abror, Mbak Melati,
yang ternyata murid kami, peserta didik kami tahun berapa ya? Kalau angkatan keempat di SMA 17 itu berdiri tahun 97, berarti tahun 2001-an. Ananda Hendra, wali dari Ananda Akilah MS kelas 7B. Mana ya Ananda Hendra ya? Dengar nggak ya? Karena barusan tadi chat kami. Kemudian ada alumni angkatan 7. Ada Ananda Maurin. Udah puluhan tahun nih nggak ketemu nih. Mana ya Ananda Maurin? Maurin Assalamualaikum Haris. Pak. Ya Allah, apa kabar nak? Baik Pak, Alhamdulillah Pak. Berapa puluh tahun kita nggak ketemu sudah melalui cucu tersayang nih. Berarti cucu saya udah banyak sekali nih terutama di SMP IC ini luar biasa. Kemarin juga nggak apa-apa Bu Bapak ya, Mas Anang mohon maaf ini Oh, sedikit. iya, santai, santai. Ya Allah, baru terlihat muka Nanda Maurin. Kamu dulu imut sekali Maurin waktu SMA kelas 1 dulu dulu. Kamu 7 angkatan 7 berarti 2006. 2006 sorry. 2003 Pak. 2003 ya, tamatnya 2006. Iya masuk sama rombongan si Bonang Pak. Oh iya, Bonang, Bonang Bonang. Belinda. Bonang ITB, kamu kemarin melanjutkan ke? Saya Maurin? di ITB tapi ITB. pindah akhirnya. Oh pindah, pada Pindah itu ke proses. STAN. Salam ya Mm-mm. untuk Cucunda, tersayang. Ya Pak, salam juga Pak dari suami. Suami kan angkatan 5. Oh ya Allah, itu saya kirim nomor WA saya, nanti tolong Oh iya Pak. ya Baik Pak. tolong di note ya, di respon. Masih Pak. Bapak yang berhormati, terutama para orang tua, kita ingin semua mengantarkan anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi, terutama SMA ya. Nah, Mas Anang ini Bu Bapak kan beliau yang membidani aturan-aturan atau regulasi terkait PPDB. Dulu waktu kami sama-sama di Dinas Pendidikan Provinsi sering diskusi masalah ini. Dan sekarang ada sistem-sistem baru, jalur-jalur baru. Nah, ini yang akan kita dengar dari beliau. Mas Anang, halo. Mas Anang di Palembang atau di Oku Timur nih ya? Belum. Belum. Halo. Palembang. Halo Mas Anang. Siap di Palembang. Oh, di Palembang. Alhamdulillah. Semua sehat, ponakan-ponakan ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih banyak Mas ya, udah bantu-bantu ya, Ya. karena beliau sangat Ya. sibuk sekali ya ini. Siap. Ya, jadi Ibu Bapak yang kami hormati, IMC sangat merasa tersanjung karena dititipi diamanai anak-anak kita yang terbaik, yang tercerdas untuk bergabung bersama SMP IT IMC. Kami pun baru 1 bulan, Mas Anang dan Ibu Bapak semua bergabung di IMC karena rupanya owner dari IMC ini adalah seseorang yang di beberapa tahun di bawah saya, SMA-nya, kuliahnya, angkatannya gitu. Dan ternyata satu orang tua angkat dengan kami, walaupun beda generasi. Ketua pembina ini, owner ini sangat berharap kita benar-benar berkualitas, terutama dari sisi karakter siswa. Nah, salah satu untuk membuka jalur pendidikan yang lebih tinggi dari sisi kognitif maupun perilaku, karakter terutama, itu kita harus mengantarkan anak kita ke jenjang SMA. Beberapa info yang saya peroleh, anak-anak kita sangat ingin masuk ke SMA negeri favorit, terutama yang di Palembang. Favorit dalam tanda petik ya. Karena dimanapun kita sekolah, pada prinsipnya adalah tergantung kita, anak-anak kita. Seberapa tinggi tekadnya, seberapa kuat mentalnya untuk belajar. Seperti yang kita ceritakan bersama bahwa anak-anak yang unggul itu kita harapkan tidak hanya dari sisi kognitif, tapi betul-betul dari sisi karakter, kemampuan soft skill yang bisa dikembangkan. Nanti kami yakin akan banyak pertanyaan yang bisa kita diskusikan dengan narasumber. Oleh karena itu jangan ragu-ragu Ibu Bapak ya. Dan di sisa waktu ini kita mendorong anak-anak kita, karena nanti ada jalur prestasi itu Ibu Bapak ya. Jadi masuk untuk BPDB SMA negeri itu tidak ada tes akademik lagi, tidak melalui tes. Oleh karena itu kita ambil kesempatan untuk coba ikut jalur prestasi. Kalau ternyata jalur lain kita belum berhasil, misalnya jalur zonasi, jalur afirmasi, maupun jalur mutasi. Salah satu jalur prestasi ini adalah indikatornya, anak-anak kita harus punya sertifikat yang
tentu saja piagam penghargaan sertifikat yang diakui oleh pemerintah atau instansi resmi pemerintah ya. Apalagi kalau levelnya provinsi, nasional, bahkan internasional. Ini poin prestasinya akan sangat tinggi untuk bersaing dengan anak-anak lain yang memang banyak juga yang bagus. Jadi dari sekarang di sisa waktu sampai bulan mungkin Maret atau April, anak-anak kita dorong untuk berprestasi yang lebih tinggi, yang lebih luas jangkauannya. Kita ikutkan segala bentuk perlombaan, terutama yang diselenggarakan oleh instansi-instansi yang terkurasi atau legal, instansi-instansi legal yang diakui oleh pemerintah, yang kita akui bersama bahwa instansi yang menyelenggarakan lomba itu benar-benar instansi yang kredibel. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Mas Abrori, terima kasih. Mas Anang, sahabat kami, terima kasih. Mbak Tia, dan seluruh guru, seluruh orang tua, anak-anak kami yang tercinta. Semoga Allah memudahkan upaya-upaya kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Parmin, SPDMM, yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya, yakni acara inti kita, sosialisasi sistem PPDB SMA tahun pelajaran 2025-2026. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Anang Purnomo Kurniawan ST. Dengan segala rasa hormat kepada Bapak Anang Purnomo Kurniawan ST, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini kamera komputer saya agak bermasalah, jadi kalau dihidupkan kameranya dia agak nggak jelas, jadi saya matikan aja. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang terhormat Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, segenap Dewan Guru, orang tua wali kelas 9, mungkin ada para peserta didik, Ananda, Bapak Ibu, para hadirin yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Saya tadi sambil persiapan menunggu mencoba merangkum kira-kira apa yang perlu disampaikan. Ketika saya izin dengan pimpinan, sebenarnya kami belum boleh melakukan sosialisasi PPDB tahun ajaran berikutnya. Karena satu, belum ada kebijakan dari pemerintah seperti apa tahun depan. Yang kedua, saya juga belum tentu sebagai panitia di tahun depan. Dan saya juga belum tentu seterusnya ada di Dinas Pendidikan. Mungkin nanti menyusul Pak Parmin. Oke, siap, paham, siap Mas. Namun pimpinan meminta saya tetap menyampaikan apa yang dilakukan di tahun ini sebagai refleksi dan rekomendasi untuk tahun depan. Kebetulan kami baru selesai acara di BPMP dari hari Rabu sampai Jumat, dan di BPMP ini kami melakukan refleksi dan rekomendasi, refleksi 2024-2005 dan rekomendasi 2025-2006. Nah, itu hasilnya mungkin akan kami sampaikan di sini. Dan kami juga tetap harus mengacu pada dua referensi utama, yaitu Permendikbud dan Kepsekjen. Jadi Bapak Ibu, jika ingin melihat apa itu Permendikbud dan Kepsekjen, semua sebenarnya sudah kami tulis, kami cantumkan di link ini. S.id PPDB Sumsel 2024, ini untuk yang terlaksana tahun ini. Diklik saja di bagian SID-nya, https:// ini bisa diabaikan. Namun kalau nggak bisa, baru ditulis alamat lengkapnya seperti ini. Kemudian kami juga selalu mengupdate setiap regulasi terbaru. Saya mempunyai link tersendiri, yaitu s.id materi PESDIK SMA. Nah, jadi ini Bapak Ibu, jika ingin mengetahui tentang PPDB secara benar sesuai aturan dari kementerian, maka ada di bagian A poin 1 dan 2, yaitu Permendikbud dan Kepsekjen. Kami juga sedang melakukan revisi Pergub 13 untuk menghilangkan sekolah double kurikulum sebagai pengecualian, dan kami juga menghilangkan tes, kami juga menghilangkan syarat berbatas nilai. Jadi tidak boleh ada syarat untuk masuk SMA itu harus nilainya rata-rata sekian dulu. Dan kami juga diminta oleh tim untuk membuat, ini baru ingat nih, indeks mutu SMP atau sekolah swasta. Mungkin mulai dari SMP dan SMA-nya. SMP dan SMA-nya. SMP ini maksudnya nanti kami meminta ke BPMP, ini bukan membuat ya. Meminta ke BPMP atau kementerian. Karena kementerian juga merupakan unit pelaksana teknis dari
eh, BPMP merupakan unit pelaksana teknis dari kementerian. Oke. Untuk SMP tentunya kami ini ketika memiliki indeks mutunya akan menjadi eh, mungkin akan kami pertimbangkan sebagai syarat nilai, rata-rata nilai dikali indeks. Nah, tentu harus resmi ini dari Kementerian Indeks Mutu SMP-nya. Nah, untuk yang SMA kami akan pertimbangkan sebagai sekolah swasta yang dipilih untuk pelaksanaan PPDB bersama. Jadi nanti satu aplikasi itu ada PPDB bersama, ada negeri dan swastanya, dan pilihannya bisa negeri dan swasta. Ini yang seharusnya dari kementerian. Baik, kita akan mulai dari atas, Bapak Ibu. Mohon maaf nih, seperti ini tampilan materinya. Belum sempat buat yang rapi. Dari Ombudsman meminta kita harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Karena ini juga merupakan hasil pemeriksaan Ombudsman, kajian BPMP, dan pemeriksaan Inspektorat. Kita terus terang saja di sini bahwa pada tahun ini poin transparan menjadi bahan kesalahan terbesar dari Dinas Pendidikan Provinsi yang sudah disampaikan viral di mana-mana dan kita tidak bisa menyangkal lagi. Kita mengakui saja bahwa tidak disampaikan secara transparan berapa skor kumulatif prestasi untuk Kota Palembang. Nah, kalau kita bicara hanya Kota Palembang, maka kita mengaku salah. Tapi untuk kabupaten kota, 16 kabupaten kota lain kita sudah transparan. Bahkan kepala sekolahnya yang diperiksa Ombudsman santai, panitianya juga santai, semua ditempel. Sebelum pengumuman prestasi diurutkan skor kumulatifnya ditempel dan semua diproses sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB berdasarkan peraturan-peraturan di atas. Hanya Kota Palembang dengan segala macam hiruk pikuknya di seluruh kota besar seluruh Indonesia memang selalu bergejolak. Dan akuntabel juga kita menjadi perhatian Ombudsman bahwa penilaian skor kumulatif itu belum berdasarkan tata cara pengelolaan yang benar. Akhirnya kita diminta oleh Ombudsman mengikuti lagi pada Kepsekjen, yaitu melakukan penghitungan prestasi melalui sistem kurasi. Nah, SIMT, Puspresnas dapat dipelajari pada link banyak nih. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya saya tadi iseng saja buka di YouTube, coba saya share YouTube-nya ya. Bahwa ketika kita buka di YouTube dengan kata pencariannya apa namanya? Mana sih YouTube-nya? Nah, ini. Kata pencariannya yaitu kurasi Puspresnas. Nah, kurasi Puspresnas. Maka kita akan disajikan oleh YouTube banyak sekali yang sudah dari resmi dari Kementerian Pusat Prestasi Nasional tentang prestasi-prestasi peserta didik yang harus diinput di Dapodik dan dikurasi. Dan ini juga sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan bos kinerja untuk sekolah. Jadi di kami ada beberapa SMA yang mendapatkan bos kinerja lebih dari 100 juta per tahun terkait dengan peserta didiknya yang rajin menginput prestasi. Prestasi apapun, tidak harus prestasi dari kementerian. Ini misalnya kami baru selesai lomba debat bahasa Indonesia nih, LDBI tingkat provinsi. Nah, di dalam lomba ini tentu nanti ada sertifikat, piagam, dan SK yang bisa kita kurasi. Tentu semuanya nanti ada tutorialnya di sini. Nah, kami rencananya akan, ini baru rencana ya, mohon jangan dijadikan pasti dulu karena ini harus keputusan tim dan sah dari kepala dinas. Berdasarkan permintaan dari Ombudsman, BPMP, dan Inspektorat, bahwa prestasi itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Tidak sekedar aspal asli tapi palsu. Kan kita banyak tuh dengar isu bahwa prestasi banyak yang melalui prosedur yang tidak benar. Maka kita kembalikan ke sistemnya yaitu dikurasi oleh para kurator yang telah terseleksi oleh Kementerian Pendidikan. Dan ini resmi. Ketika ini sudah resmi, maka kita tinggal hitung nanti apakah dia masuk akademik atau non-akademik dan levelnya apakah kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional. Mungkin ada karena ada scoringnya. Baik, saya kembali lagi ke notepad saya. Nah, kemudian yang
menjadi perhatian kita di tahun ini yang sudah jalan barusan lewat ini, bahwa tidak semua jalur dipublikasikan. Bahkan untuk pengumumannya pun harus memasukkan nomor pendaftaran baru kelihatan lulus tidak lulus. Maka ke depan untuk pengumuman PPDB-nya disajikan seluruh peserta yang lolos kalau di kementerian bahasanya, dan tidak lolos beserta keterangannya. Nah, ini sesuai ke Kapsekjen. Di Kapsekjen memang perintahnya semua yang lulus dan tidak lolos itu harus ditampilkan, sehingga itulah yang disebut dengan transparansi. Dan akuntabilitasnya, penghitungan jaraknya juga harus pas. Nah, di kami untuk zonasi, sebentar, untuk jarak dulu ya. Jarak ini akan mengambil berdasarkan BPMP, mengambil data koordinat yang ada di Dapodik, sehingga operator dan SMP, operator Dapodik SMP dan kepala SMP nanti akan diminta surat pernyataan bahwa data koordinat yang diinput sudah benar. Mungkin bisa dilengkapi foto GPS map yang ada geoteknya ya. GPS map yang divalidasi oleh pihak sekolah atau tanda tangan kepala sekolah. Nah, ini adalah masukan-masukan yang kami dapatkan menjalani beberapa kali pemeriksaan Ombudsman, Inspektorat, BPMP, dan rapat-rapat. Dan rencananya jika saya masih dipakai sebagai tim penyusun, saya akan usulkan poin-poin ini karena ini adalah permintaan dari yang sebenarnya seperti ini. Nah, jadi untuk jarak nanti harus betul-betul dari Dapodik, dan nanti verifikasi sekolah SMA yaitu berdasarkan foto GPS map yang divalidasi oleh pihak sekolah. Jadi tidak bisa asal geser nih. Mungkin peserta didik atau orang tua dan panitia diberi batasan untuk mengubah jarak. Nanti kita mungkin apakah ada tim verifikasi khusus dari pihak aplikasinya, tidak panitia di sekolah, panitia di SMA di sekolah tujuan ya. Karena memang ada indikasi nih kalau antara panitia di sekolah dengan peserta didik dan orang tua ada permainan untuk menggeser jarak. Ini sudah menjadi rahasia umum di seluruh Indonesia. Sehingga kita harus mengkoreksi lagi. Nah, oke, mohon maaf loncat-loncat nih. Ini sudah nanti pengumumannya semua. Nah, nanti akan dipublikasikan nama, asal sekolah, pilihan sekolah, jarak, dan skor kumulatif jika daftarnya di jalur prestasi. Seperti ini nanti rencananya, dan yang kemarin mungkin tidak semua jalur kita berlakukan seperti ini. Jadi ini bentuk dari transparansi dan akuntabilitasnya untuk tahun depan. Kalau kita memang sesuai dengan aturan, maka harus seperti ini. Tentu jika kita sudah betul-betul melaksanakan semuanya sesuai aturan, maka intervensi tanda kutip titipan itu akan sangat minim, mudah-mudahan bisa hilang. Nah, poin berikutnya, ini saya lewatkan aja, YouTube ini silahkan nanti dilihat sendiri di yang saya share tadi. Tidak boleh ada syarat hafalan Al-Quran. Nah, ini yang mungkin dari Ombudsman dan dari Irjen ya, saya baru ingat juga dari Irjen. Karena kami pernah dipanggil oleh Irjen, di situ ada KPK, ada Irjen, ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Kemendagri, dalam forum pengawasan bersama FPB dari PPDB. Dipanggil ke Jakarta, saya bersama Pak Kabid hadir, dari Ombudsman juga hadir, dan dari yang lain-lain saya sebutkan tadi juga ikut hadir. Di sana Irjen mengatakan, sebenarnya sudah untuk yang kesekian kalinya, mana tadi hafalan Qurannya? Tidak boleh ada syarat hafalan Al-Quran. Karena hafalan Al-Quran ini menurut Irjen dan Ombudsman juga menyampaikan ini di rapat penyampaian LHP mereka, bahwa hafalan Quran itu bukan prestasi, tapi merupakan syarat lulus dari suatu pondok pesantren atau sekolah keagamaan.
menurut mereka nih ya, saya menyampaikan pendapat mereka saja. Eh, dan adanya hafalan Quran merupakan bagian dari diskriminasi. Bagaimana dengan anak-anak yang beragama lain? Apakah mereka ada hafalan Injil atau hafalan kitab suci agama lainnya? Tidak ada. Sehingga ini menjadi hal yang tidak boleh dilakukan lagi. Sebenarnya kemarin kita tarik ulur ini antara ada tidaknya hafalan Quran. Saya beberapa kali rapat dengan Biro Hukum BPMP, memang sudah diminta oleh BPMP dan Biro Hukum. Ini Biro Hukum juga terlibat ya, kita juga diskusi dengan Biro Hukum bahwa hafalan Quran itu harus dilepas, tidak boleh menjadi syarat. Namun atas permintaan Wakil Ketua DPR waktu itu Pak Saiful Fadli, Komisi 5, dan juga beberapa aparat penegak hukum yang level tinggi lah ya, yang aparat penegak hukum di Kejaksaan yang waktu itu menghubungi kami untuk meminta bahwa hafalan Quran itu sebagai bukti prestasi untuk dimasukkan. Maka dengan pertimbangan itu kami tetap memakai hafalan Quran di dalam PPDB tahun ini yang baru saja selesai. Namun ternyata setelah kami pakai, ini juga menjadi kesalahan. Kami salah, dan atas kesalahan-kesalahan ini dan kesalahan lainnya, saya juga mendapat sanksi teguran dari Bapak Gubernur. Nah, seperti itu. Akhirnya kami ya mau tidak mau harus tegak lurus aturan untuk tahun depan. Kita perbaiki mana-mana yang tidak sesuai aturan juknisnya, kita sesuaikan lagi. Next, untuk PPDB jalur prestasi, ini ada di Kepsekjen, halaman 24. Kepsekjen nomor 47 M 2023, yaitu berdasarkan rapor. Dan ini ada peringkat nilai rapor. Yang mungkin peringkat nilai rapornya nanti kita batasi menjadi 1 sampai 5. Kalau kemarin 1 sampai 10 terlalu banyak. Dan kepala SMP pada bingung juga, kami nggak ada peringkat sesuai kurikulum Merdeka. Kenapa kok di PPDB harus peringkat? Ya ini, bunyi Kepsekjennya saya copy paste seperti ini. Raport yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah asal. Jadi kalau tidak punya indeks prestasi, maka kita nanti kalikan dengan akreditasi sementara, walaupun itu sebenarnya nggak bisa juga karena akreditasi A itu juga jenis sekolahnya macam-macam. Nah, surat keterangan peringkat nilai rapor nanti kami akan batasi mungkin rencana 1 sampai dengan 5 juara kelas dan juara umum 1, 2, 3 rencana nih ya, tapi belum fix Bapak Ibu, tolong jangan dijadikan acuan. Namun untuk 1 sampai 10 itu kebanyakan. Dan prestasi di bidang non-akademik, ini secara globalnya dulu bahwa PPDB itu berdasarkan rapor dan prestasi akademik non-akademik. Nah, baru yang B-nya ya. Kita enter biar agak enak lihatnya. Untuk rapor menggunakan nilai rapor 5 semester terakhir. Nah, jadi 5 semester terakhir, kalau nanti ada nilai rata-ratanya beserta indeks mutu dari BPMP atau kementerian, maka kita bisa memakai indeks rata-rata, kita bikin rentang mungkin dikalikan indeks. Untuk juga sebagai syarat selain dari ranking tadi. Kemudian bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi. Untuk tahun yang sudah lewat ini, antara poin 1 dengan poin 2 ini digabung skornya. Nah, permintaan dari tim bahwa ke depan diminta untuk poin angka 1 dan angka 2 dipisah persentasenya. Nah, kalau tahun lalu itu kan 30% prestasi, skor kumulatif dari 1 dan 2. Nah, untuk tahun depan dipisah. Misalnya untuk akademik, untuk nilai raport dan peringkat nilai itu sekian persen, untuk prestasi akademik dan akademik sekian persen. Nah, ini masukan juga dari Biro Hukum yang menyampaikan ke kami bahwa angka 1, angka 2 harus dipisah supaya lebih bisa memberikan keadilan, mewakili. Jangan sampai yang ranking 1, yang kemarin tuh kasusnya yang ranking 1 juara kelas berturut-turut bahkan juara umum kalah dengan juara 1 lomba futsal sebagai bangku cadangan. Nah, itu kemarin kasusnya. Dan kita ya tidak bisa revisi lagi karena juknisnya sudah sah diteken, ya harus dijalani, akhirnya menjadi perbaikan. Atau lomba-lomba yang kira-kira kemarin sistem verifikasi kurasinya juga kurang pas, mengalahkan yang
benar-benar pinter di kelas. Jadi masing-masing ada porsinya, ada ruang yang diberikan. Nah, itu ke depannya. Nah, kemudian untuk prestasi akademik, nah ini tadi kalau nilai rapor menggunakan semester 5, maka untuk prestasi akademik yaitu dari kompetisi di bidang riset inovasi, sains, teknologi, riset inovasi. Nah, jadi 4 ini adalah dari akademik. Jadi banyak yang salah paham. Kadang yang bilang akademik itu adalah nilai. Kalau di Kepsekjen itu dipisah. Yang namanya akademik itu bukan nilai. Nilai itu dipisahkan sendiri lagi, yaitu rapor. Akademik menurut Kepsekjen ini, prestasi akademik adalah kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari sains, teknologi, riset, inovasi. Mungkin OSN ya, masuk di sini sains. Kemudian ada penelitian-penelitian yang dikurasi juga bisa masuk. Nanti tinggal apakah mau dibikin sistem juara 1, 2, 3 atau penelitiannya di jurnal atau level atau gimana nanti juga butuh pembahasan lebih lanjut lagi. Nah, yang non-akademik yaitu di bidang seni budaya dan olahraga tanpa membatasi jenis seni budaya dan olahraga. Ini ada poin lagi dari Kepsekjen. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi. Oke. Kemudian kompetisi dibagi sebagaimana dimaksud huruf C dan huruf D memiliki kriteria, ini masih murni dari Kepsekjen semua nih. Saya tidak ngambil dari Juknis karena Juknisnya akan direvisi. Saya kembalikan dulu ke Kepsekjennya dari kementerian. Minimal tingkat kabupaten kota. Dapat diikuti peserta dari seluruh kalangan, non diskriminasi. Nah, kalau dia hafalan Quran, maka dia tidak bisa diikuti oleh seluruh kalangan. Nah, itu yang menjadi poin yang bertentangan. Bukti atas prestasi akademik dan non akademik diperoleh oleh kompetisi yang diselenggarakan pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dan atau lembaga lainnya. Tapi semuanya harus didata di Dapodik dan nanti kami minta kurasi di SIMTE. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Nah, ini juga mungkin akan kami jadikan bahasanya kalau permintaan dari Pak Samsul, salah satu tim penyusun rencana ya. Biar tidak multitafsir, maka paling singkat 6 semester terakhir 5 ya. 6 bulan itu 6 bulan sebentar. Oh, paling lama. Paling lama 6 semester terakhir atau 5 semester terakhir. Kalau sebentar, saya juga bingung. Paling lama paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun. Berarti permintaan Pak Samsul dulu ya, bukti prestasi yang diperoleh dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, karena kalau semester 6 dia paling singkat 6 bulan berarti tidak masuk lagi. Jadi rencana kami akan memudahkan penafsirannya kepada sekolah. Nanti mungkin Juknisnya akan seperti ini. Prestasi yang diperoleh dari semester 1 sampai semester 5 di SMP atau sederajat. Nah, tapi nggak tahu juga kalau nanti tim penyusunnya ingin memakai letterlet dari kementerian, maka kita akan copy paste lagi ini sebagai juknisnya. Kalau di tahun ini kita memakai juknisnya seperti ini. Apa? Ini aja. Oke. Lanjut. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk individu dan bergu dan kelompok. Nah, ini masukannya juga bahwa untuk skor individu dan kelompok dibedakan. Diberi indeks ya. Jadi kalau dia individu ya perjuangannya lebih banyak maka indeksnya lebih tinggi, sedangkan kalau dia kelompok juga indeksnya mungkin lebih rendah. Ini juga masih ini masih rencana ya. Tolong Bapak Ibu bahwa ini masih rencana, jadi belum pasti juga, jangan dijadikan dasar dulu.
Pemerintah daerah dapat menetapkan poin atas prestasi. Nah, ini sudah kita lakukan kemarin poinnya. Tingkat kabupaten sekian dan seterusnya, ranking sekian dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam Kopsekjen halaman 14, nanti bisa dicek lagi, jalur prestasi dibuka jika ada sisa kuota. Nah, apabila tidak ada sisa kuota, maka kita tidak akan membuka jalur prestasi. Itu adalah perintah dari kementerian. Nah, eh, jalur prestasi itu sendiri mana ya? Di bagian bawah saya jelaskan lagi. Sebentar. Jalur prestasi ya, nanti ketemu lagi deh. Untuk jalur prestasi itu sendiri terdiri dari di Permendikbud terdiri dari jalur zonasi. Untuk kita langsung SMA saja, paling sedikit 50%. Dan kami melihat di daerah lain itu jalur zonasinya lebih dari 50%. Mungkin kami tahun depan akan mengusulkan, rencana akan diusulkan lebih dari 50% atau dibedakan setiap kabupaten, setiap wilayah, entah itu wilayahnya per kecamatan atau sesuai kondisinya. Jadi tetap ada kata-kata paling sedikit. Nah, misalnya di daerah yang tertentu itu bisa jadi jalur zonasinya 60%. Namun di daerah lain mungkin bisa 50%. Jadi bervariasi. Jadi ini juga dibolehkan bervariasi. Jadi kami juga dapat masukan dari Irjen bahwa tidak harus semuanya itu 50%. Bisa bervariasi tergantung profil dari masyarakat di wilayahnya itu sendiri. Nah, jadi jalur zonasi tetap paling sedikit 50%, namun paling banyaknya sesuai dengan kondisi wilayah yang ada, baik itu wilayah beradministrasi berbasiskan kecamatan atau wilayah kabupaten kota yang ada. Nanti akan dibuatkan kajiannya. Nah, jalur afirmasi poin 2 ini untuk yang tidak mampu dan disabilitas paling sedikit 15%. Ini juga masukan dari hasil rapat refleksi kemarin agar ditambah. Contoh Kota Palembang SMP kemarin kan 30%. Maka rencana kami juga akan menambah jalur afirmasi mungkin 20, 25 atau 30% untuk lebih mengakomodir anak-anak yang tidak mampu masuk ke SMA negeri. Jadi kami mohon maaf dari swasta yang berkualitas, juga bukan berarti kami tidak memprioritaskan, namun karena ini sekolah negeri harus difokuskan kepada masyarakat yang tidak mampu dulu, maka bentuk kebijakan pemerintah juga harus berpihak pada masyarakat menengah ke bawah dan disabilitas juga. Maka di situ afirmasi akan ditambah. Nah, masukannya seperti itu. Bisa jadi ketika nanti afirmasi 30%, zonasi 60%, maka sudah 90%. Mutasi perpindahan tugas ini sudah paling banyak 5%, tidak bisa diganggu, maka prestasinya hanya sangat sedikit, bisa jadi hanya tinggal 5% prestasinya. Atau kalau masih ada di wilayah zonasi yang belum masuk, juga bisa jadi prestasi itu hilang, tidak ada jalur prestasi. Nah, jadi jalur zonasi ini juga ada masukan tentang wilayah zonasi. Wilayah zonasinya yang saat ini adalah berbasiskan kelurahan atau kecamatan. Nah, ke depan rencana akan ini akan mengadopsi contoh dari Kabupaten Murah. Jadi kami melihat kemarin di Kabupaten Murah itu seperti ini wilayah zonasinya. Ini juga buat Bapak Ibu yang tinggal di dekat wilayah sekolah yang dituju ya. Itu ada nama kecamatan, kemudian di bawahnya ada nama sekolah, nama SMP. Dia mirip seperti sistem Suprayon. Nah, baru nanti nama desa. Nah, jadi seperti ini dia.
Mungkin kami karena sesumsel di depannya ada nama kabupaten. Nah, jadi di situ akan mengakomodir SMP-SMP mana saja yang boleh masuk ke sekolah tersebut. Nama sekolah. Nah, jadi sekolah nama kabupaten, di kabupaten itu ada sekolah apa saja, sekolah itu ada di kecamatan apa saja, SMP yang boleh masuk di sekolah SMA tersebut, SMP mana saja, mirip dengan sistem Suprayon ya. Baru kemudian nama desa atau kelurahan mana saja. Nah, di sini dikunci untuk yang memenuhi maka dibatasi maksimal jaraknya maksimal sesuai ranking jarak di PPDB sebelumnya. Misalnya nih SMA Negeri 1 Palembang nih. Pada PPDB tahun ini atau yang sudah lewat ini, jarak ranking terbawahnya adalah 600 meter. Maka ke depan seluruh yang dari SMP ini dan seluruh yang berada di mungkin dia tidak pakai nama desa deh, dia langsung SMP lah saya di Murah. Nanti saya lihat lagi. Jadi seluruh yang terdaftar dari SMP ini, maka dia minimal jaraknya 600 meter dari rumah ke sekolah pasti diterima. Dari rumah ke sekolah. Namun ini ada kelemahannya, kami juga diskusi kemarin. Bagaimana jika dia di luar dari SMP-SMP yang ada di daftar sekolah itu? Maka ini juga akan menjadi pertimbangan. Ini baru rencana. Sekali lagi ini rencana Bapak Ibu, karena ini juknis tahun depan belum ada, maka kita masih melihat apakah sistem di Murah itu lebih bagus, sistem Suprayon zaman dulu, bahwa SMP-SMP ini hanya bisa daftarnya ke sini. Sehingga ketika kita di luar SMP itu, maka hanya bisa mengambil poin di jalur prestasi dan jalur afirmasi tadi, karena zonasinya sudah dikunci. Atau jalur mutasi juga kalau perpindahan tugasnya dari luar daerah. Baik, nanti kita diskusi tanya jawab lagi. Kemudian persen jalur PPDB, oh ini sudah ya, tadi 50 dan seterusnya 5%. Nah ini poin yang di Kepsekjen. Dalam hal terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai ayat 3, pemerintah dapat membuka jalur prestasi. Nah, dalam hal masih terdapat sisa kuota Bapak Ibu. Nah, jadi kalau tidak terdapat sisa kuota, misalnya ternyata yang dari 600 meter itu meludak lebih banyak lagi, ya sudah mau tidak mau prestasi harus dikorbankan. Tidak ada jalur prestasi. Nah, wilayah zonasi akan diperbaiki berdasarkan Kepsekjen nomor 47M 2023 halaman 9. Pemerintah daerah memastikan seluruh peserta didik di wilayah administrasinya masuk ke dalam penetapan wilayah zonasi dengan menggunakan metode atau basis pendekatan radius sekolah ke wilayah administrasi terkecil domisili peserta didik, wilayah administrasi atau metode lainnya. Nah, kita menggunakan metode kombinasi tadi, antara metode kombinasi, metode jarak, dan metode wilayah administrasi. Namun ini juga kami akan meminta masukan banyak pihak dulu, karena kemarin sebelum juknis kita rilis tuh banyak yang protes, demo dan segala macam, tidak mengakomodir siswa berprestasi. Itu yang menjadi catatan, bahwa siswa berprestasi tidak diberikan ruang dan tempat. Kalau kami secara pribadi sih, kalau siswa berprestasi apalagi yang mampu, kami harapkan juga SMA-nya memilih dulu SMA swasta yang bagus, yang berprestasi jika memang sudah memiliki kemampuan dari segi ekonomi dan lain-lain. Harapannya sih seperti itu. Karena saya, mohon maaf Bapak Ibu, anak saya tiga-tiganya juga di swasta semua. Jadi nggak ada yang di negeri. Karena saya merasa negeri itu harusnya untuk yang menengah ke bawah. Mohon maaf nih secara pribadi. Baik, poinnya lagi pelibatan sekolah swasta. Sekolah swasta dalam PPDB bersama dan madrasah ini ada di Kepsekjen. Poinnya yaitu nanti ketika tidak masuk di negeri, jika di swasta masih ada sisa kuota, maka kita akan salurkan, atau bisa menjadi peserta didik ada pilihan kedua, yaitu pilihan untuk ke sekolah swastanya apabila di negeri tidak mencukupi. Nah, ini dari kementerian ya. Ini penyaluran ke sekolah swasta sebagaimana dimaksud merupakan pilihan bagi calon peserta didik untuk menerima atau menolak. Nah, nanti juga ini harus ada
anggarannya ya, kami juga sedang berpikir anggarannya kalau misalnya tidak dianggarkan, apakah swastanya bersedia dengan sistem subsidi atau yayasannya memberi beasiswa. Pelaksanaan PPDB bersama dan penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud akan melalui kerjasama pemerintah daerah dengan swasta atau madrasah. No, kecilnya no. Sekolah swasta dan madrasah yang dilibatkan dalam PPDB bersama akan melaksanakan tahapan PPDB yang bersama dengan sekolah negeri. Tahapannya terdiri dari pengumuman pendaftaran seleksi, pengumuman penetapan peserta, dan daftar ulang. Nah ini yang repot nih, kalau swastanya itu bagus, biasanya sudah duluan PPDB-nya. Bahkan kita lihat di Kumbang, IGS, IGM mungkin itu sampai tahun depan itu sudah penuh. Saya diceritakan Pak Maju ya, kasih di pengelola PPDB di Kota Palembang bahwa untuk SMP IGS itu sendiri 14 rombel tahun depan sudah penuh sekarang. Nah, mudah-mudahan juga SMP IT Cendekia nantinya seperti itu. Artinya sekolah itu sangat-sangat diminati. Kita tidak bisa memaksa dia harus mengikuti PPDB yang tahapan yang sama seperti poin 4 ini. Ya mungkin nanti kita minta 1 atau 2 kelas atau 50 orang untuk beasiswanya. Kalau di IGS itu saya kemarin SMA IGS, saya dengar ada kuota 50 anak untuk beasiswa. Tentu ada kriteria yang dari mereka harus prestasi segala macam. Nah, itu mungkin seleksinya bisa kita ikutkan di kita sebagai bagian penyaluran. Nah, ini juga ada permintaan bahwa pemerintah daerah memberikan bantuan pendidikan berupa pembebasan biaya pendidikan atau pengurangan biaya pendidikan bagi peserta didik yang diterima di sekolah swasta atau madrasah, sebagaimana dimaksud angka 1. Jadi uang bangunan, uang masuknya, iuran SPP-nya untuk ke swasta itu semua urusan pemerintah. Nah, tentunya di sini ada poin lagi bahwa diprioritaskan bagi peserta didik yang tidak mampu. Dan jenis dan besarannya ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan. Nah, di sini kami juga akan mengkoreksi pilihan pendaftaran. Kalau di tahun ini pilihan pendaftarannya kita bikin bertahap, misalnya jalur prestasi bisa 3 sekolah milihnya, jalur zonasi bisa 3 sekolah, jalur perpindahan tugas atau mutasi juga bisa milih lebih dari 1 sekolah, begitu pula afirmasi. Maka ke depan kita akan mengusulkan ke tim penyusun bahwa kita kembalikan ke pasal 19 Permendikbud, yaitu calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran PPDB dalam 1 wilayah zonasi. Nah, nanti wilayah zonasinya kan berbasiskan kecamatan tadi. Kemudian, selain melakukan pendaftaran PPDB melalui zonasi yang ditetapkan, maka dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi, prestasi, zonasi di luar wilayah zonasi. Jadi ini afirmasi dan prestasi yang di luar zonasi peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. Tentu persyaratannya tadi sesuai dengan afirmasi syaratnya apa, prestasi syaratnya apa. Yang di luar wilayah zonasi hanya memakai 2 ini bisa juga mendaftar. Jadi saya ulang, selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur lainnya. Nah, memang di sini di dalam Kapsekjen ini tidak dibatasi, di dalam Permendikbud, mohon maaf. Ini Permendikbud pasal 19, Permendikbud nomor 1, tidak dibatasi apakah berapa kali dia daftar di poin kedua. Nanti akan kami diskusikan apakah cukup 1 kali pilihan selain zonasi, atau dia bisa memilih 2 pilihan lainnya selain dari jalur zonasi di dalam wilayah zonasi. Nah, ini nanti masih dalam tahap kajian Bapak Ibu. Kalau saya sih pinginnya anak-anak tuh punya 3 pilihan, 1 di dalam wilayah zonasi untuk zonasi, 2 di selain dari jalur zonasi tadi. Jadi bisa di afirmasi, bisa juga di prestasi. Siapa tahu ada anak yang berprestasi tapi juga tidak mampu, jadi bisa dia milih dua-duanya. Nah, pengennya itu. Atau dia berprestasi tapi memilih di 2 sekolah. Kajiannya seperti itu. Nah, kita tulis saja rencana 1 kali daftar di wilayah jalur zonasi, 2 kali daftar selain jalur zonasi. Nah, ini rencana ya. Nah, tapi ini yang diminta 2 kali daftar tuh apabila dia di luar wilayah zonasi. Untuk di luar wilayah zonasi.
Jadi bagi yang di dalam wilayah zonasi, maka dia hanya boleh 1 kali daftar di jalur zonasi saja. Kalau dia mau daftar yang lain, dia harus daftar di luar wilayah zonasi. Kita tetap berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan Permendikbud. Dan kami juga di bawah nih disampaikan bahwa akan meminta ke BPMP atau Kementerian Indeks Mutu Sekolah tadi sudah disampaikan ya. Oke, rasanya habis ya poin-poinnya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang terlewat atau terlalu panjang, kita diskusi saja sesudah ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Anang atas penyampaiannya. Mohon izin Bapak Anang, kami ingin membuka sesi tanya jawab. Oke, siap. Ya, baik. Baik, kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh dibuka Mau tanya Pak, mikrofon. Ya, silakan Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Anang mohon pencerahannya. Jadi saya ini kan punya anak di IMC, kemudian untuk tanda penduduk kami masih di Lampung. Jadi mohon sarannya seperti apa kira-kira Pak ya? Ya, baik. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Anang. Mohon ditunggu sebentar, Ayah dari Ananda Arif. Baik, Pak. Mas Abror, mungkin Mas Anang masih mute ya, Mas Abror. Halo, iya siap. Masih mute ya? Oh iya. Sorry Pak. Baik, Oke. pindah kakak ya. Saya langsung aja Pak kepada kakak bahwa kakak itu tidak boleh kurang dari 1 tahun Pak. Jadi paling lama setahun, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Jadi yang menjadi dasar acuan verifikasi untuk jalur zonasi adalah kakak yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Jadi kalau kakaknya di Lampung maka nggak bisa daftar jalur zonasi di sini. Dan untuk pindah kakak juga harus betul-betul sesuai dengan Kapsekjen ini dikunci. Coba saya lihat di bagian ini. Nah ini. Kita Bapak Ibu sama-sama mengulas lagi terkait dengan pindah kakak di Kapsekjen halaman 23. Dalam hal terhadap perubahan data pada kakak, maka harus disertakan kakak yang lama bagi yang rusak atau penambahan anggota keluarga dan harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Nah, artinya di halaman 23 itu penambahan kakak hanya dibolehkan untuk halaman 23 tadi ya. Coba saya ulang lagi tadi soalnya nggak jelas. Perubahan data pada kakak tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf B. Apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data pada kakak yang tidak dapat menyebabkan perpindahan domisili, masih bisa digunakan. Nah, jadi kalau mau merubah kakak, harus domisilinya tetap, tidak boleh perubahan. Domisili calon peserta didik berdasarkan kakak yang diterbitkan paling singkat 1 tahun. Nah,
Sehingga perubahan KK yang dibolehkan yaitu untuk penambahan anggota keluarga atau pengurangan anggota keluarga. Misalnya ada yang meninggal dunia, pindah dan lain-lain. Penambahan misalnya ada yang lahir adiknya dan seterusnya. Atau KK hilang dan rusak. Dalam hal perubahan KK yang lama disertakan yang rusak atau surat keterangan hilang dari polisi. Dalam hal perubahan KK karena pindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut. Jadi Bapak kalau pindah dari Lampung ke Palembang harus seluruh keluarganya pindah dan itu harus setahun sebelumnya Pak. Jadi kalau sudah di bawah setahun itu tidak boleh. Nama orang tua wali calon peserta didik yang baru tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua wali calon peserta didik yang tercantum pada rapor ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran dan atau KK sebelumnya. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf E, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian, surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan koordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangan. Jadi kami juga tidak bisa memberikan legitimasi, Pak. Ini semuanya kami serahkan ke Dukcapil. Karena kemarin ada yang komplain seperti ini, Pak. Gimana kalau dia hanya titip kakak saja, dia pindah sekeluarga di sebelah SMA 17, nyewa bedeng, sudah itu dia pindah lagi ke tempat yang jauh. Jadi dia pindah nyewa bedeng itu dalam setahun hanya untuk daftar PPDB di SMA 17. Nah, itu bukan di ranah kami, Pak. Itu ranahnya Dukcapil. Kami tetap berdasarkan kakak yang valid. Kami juga sudah ke Jambi. Di Jambi pun seperti itu. Di Dinas Pendidikan Jambi, mereka serahkan sepenuhnya urusan kakak itu ke Dukcapil. Kami tidak dalam ranah melakukan legitimasi mana yang sah, mana yang tidak, dan lain-lain. Ketika kakaknya sah, valid, umurnya setahun minimal, maka itu bisa dijadikan acuan. Demikian, Pak, penjelasannya. Pak, kalau misalnya kita ada nggak Pak opsi untuk Pak ikut orang tua pindah gitu Pak? Pindah kerja, ikut kerja. Ada, itu namanya jalur perpindahan tugas orang tua, Pak. Diperbolehkan itu Pak ya? Saya baca lagi kalau gitu syaratnya, Pak ya. Jalur perpindahan tugas orang tua. Ini dari Kepsekjennya, Pak. Tadi jalur zonasi, ini jalur afirmasi, nah ini jalur perpindahan tugas. Perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi lembaga perusahaan yang mempekerjakan. Kemudian surat keterangan pindah domisili orang tua yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Nah, surat keterangan pindah domisili ini baru dibolehkan dari Dinas Dukcapil juga. Perpindahan tugas orang tua wali digunakan sebagai dasar seleksi paling lama 1 tahun sebelum tanggal PPDB. Jadi kalau pindahnya udah lebih dari setahun dianggap bukan pindah, tapi sudah menetap lah ya. Jadi boleh Pak, asal dia belum nyampe setahun. Untuk anak guru atau anak tenaga kependidikan yang menggunakan sisa persentase jalur perpindahan tugas orang tua harus pada sekolah di mana orang tua walinya mengajar. Jadi anak guru, TU, Satpam, semua yang ada di sekolah itu boleh Pak anak kandungnya untuk mengambil sisa dari jalur mutasi ini atau jalur perpindahan tugas orang tua. Ini ada di halaman 24 dari Kepsekjen Pak, ada di link tadi. Baik Pak, makasih Pak. Ya, baik. Terima kasih pada Ayah dari Ananda Arif atas pertanyaannya. Mungkin ada Ayah Bunda lagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Silakan Ayah dari Ananda Ashifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif. Ya. Pak, saya pengen nanya. Itu kan saya lihat kalau seandainya jalur untuk itu berdasarkan data Dapodik kan. Nah, kebenaran kami pada saat daftar Dapodik itu, kakak kami masih mengikuti kakak orang tua. Tetapi sejak sebelum tamat SD, kami sudah pindah kakak. Tapi kami belum Dapodiknya belum di-upgrade. Caranya gimana, Pak? Caranya tinggal ke operator SMP-nya aja, Pak. Oh, berarti ke operator SMP nanti minta Dapodiknya itu dipindahkan sesuai dengan kakak terbaru. Iya, segera Pak. Nanti biar sinkron. Kami kan narik data Pak, rencana data awal.
Iya, justru itu karena saya lihat tadi kan alamatnya itu kan berdasarkan data Dapodik yang lama, Ya, berarti betul, seperti betul, itu betul. pendaftaran kakak masih kakak lama kan. Kalau memang ada Betul, update data, berarti kan kita harus lapor kan kayak gitu kan. betul. Maka itu pentingnya sosialisasi di awal. Saya terima kasih sekali nih Pak Parmin dan Bapak Ibu dari Kepala SMP melakukan sosialisasi di awal supaya orang tua Siap, Mas dapat Anang. Terima kasih screening. kembali. Ya, jadi Sama-sama. Pak, tolong diupdate Dapodiknya Pak. Oh, Tinggal siap. kasih aja Oke. kakaknya ke Nanti kepala saya orangnya. koordinasi dengan bagian guru SMP atau kepala sekolahnya aja ya Pak ya. Ya, cukup selesai di SMP aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Yuk. wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ayah dari Ananda Syifa. Selanjutnya, ya Bunda ingin bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Waalaikumsalam. Eh, saya Uminya Arinda. Mm-mm. Mau tanya Pak, Ya, lanjut, lanjut. ya mengenai anak saya ini pengguna alat pendengaran, implan koklear. Jadi apakah itu bisa dikategorikan disabilitas ya Pak ya dengan jalur afirmasi atau tetap mengikuti prosedur zonasi dulu atau selanjutnya? Gimana Pak? Siap. Makasih. Kalau berdasarkan eh, halaman halaman berapa? 23 dari Kepsekjen ini masuk di jalur afirmasi, Bu. Karena jalur afirmasi itu yaitu penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau dokter spesialis, surat keterangan psikolog, atau kartu penyandang disabilitas dikeluarkan oleh kementerian. Menurut kami kalau sudah memakai alat bantu pendengaran maka itu adalah kebutuhan khusus. Jadi masuk disabilitas. Tapi nanti kami akan kaji lagi Bu ya dengan tim. Mudah-mudahan juga harusnya jalur khusus saja nih bisa memakai asal ada surat keterangan dokter atau dokter spesialis. Cukup Bu menjawab? Ya, cukup. Ya, siap. Sekalian Bapak Iya. Ibu bahwa ini untuk data keluarga ekonomi yang tidak mampu tidak boleh menggunakan kartu Indonesia Sehat dan tidak boleh menggunakan surat keterangan tidak mampu. Untuk afirmasi, jika ada tetangga, keluarga yang kira-kira menengah ke bawah, tolong disampaikan bahwa mereka harus ada kartu PIP atau ada di linknya, di link PIP Kemdikbudnya, si pintar ya kalau nggak salah, atau dari cek bansos ketika mereka terdata di DTKS. Jadi mulai sekarang ini juga permintaan BPMP untuk yang menengah ke bawah, tolonglah rajin-rajin ke dinas sosial untuk memasukkan datanya ke DTKS walaupun tidak dapat PKH. Jadi ketika kita terdata di DTKS, maka nanti akan mudah untuk kita ditarik menjadi PIP. Kalaupun tidak, maka kita akan ditarik database-nya sebagai terdata DTKS untuk syarat afirmasi. Nah, selain itu memang ada bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya oleh diterbitkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, di sini yang masih agak ambigu nih. Apa itu programnya kami juga masih belum tahu dan bentuk verifikasinya kami juga masih bingung. Jadi yang paling aman yaitu PIP, PKH, dan DTKS ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Anang. Ya. Mungkin Ayah Bunda ingin bertanya lagi, kami masih memberikan kesempatan. Silakan. Silakan Ayah Bunda mungkin ingin bertanya. Masih ada? Baik, Ayah Bunda, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawabnya, Mas Anam ya. Siap, siap. Mas Abror, maaf Mas Abror. Ya, Pak Ayah Pak. Bunda. Coba Baik, Mas. lagi dipancing lagi orang tua. Saya yakin masih ada pertanyaan dan Ya, terbuka saja, santai saja. Mungkin masih ya, justru silakan Ayah baru Bunda. banyak di benak kita nih yang mau kita diskusikan. Atau nanti kita mohon kesediaan Mas Anang untuk membuka diri secara komunikasi secara japri atau online yang lain ya. Ya, itu Ya, sudah ada tadi nomor WA Mas saya Anam Pak di sudah chat. Ya, melakukan. ini Mas Anang kami yakin masih banyak beribu-ribu pertanyaan dan Siap. kegalauan di orang tua ini. Ya, Jadi, iya. tapi justru kita berhasil memancing kebingungan orang tua karena bingung itu tanda mau ngerti gitu proses. Diberi kesempatan lagi Mas Abror, kita tunggu 3 menit begitu Baik, baru baik, Pak Amin. Baik. nanti kita. Berikan
kesempatan Ayah Bunda yang ingin bertanya, silahkan. Boleh dipikirkan dulu. Baik, nanti mohon Bapak Ibu baca juga Kepsekjen ini ada di link tadi. Itu notulensi juga sudah saya kirim. Ada 40 halaman ya. Tolong berkenan dibaca saja. Nanti kalau ada kira-kira yang tidak sesuai dengan Kepsekjen dari Juknis kami, silahkan disampaikan. Karena ketika peraturan di bawahnya bertentangan dengan peraturan di atas, maka kita harus mengacu pada peraturan di atasnya. Jadi kami kalau menghadapi demo dari LSM, wartawan segala macam, saya juga cukup memegang Kepsekjen ini aja. Saya baca Kepsekjennya dan saya baca Permendikbudnya. Kalau mereka masih ngotot terhadap Permendikbud, saya minta mereka menggugat ke Mahkamah Agung. Silahkan gugat saja revisi Permendikbudnya. Kami harus tegak lurus aturan. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak terlalu pusing lagi sebenarnya kalau ada demo segala macam. Silahkan kalau mau ada nanya lagi. Nah, tolong angkat Bang Maman. Mohon izin Pak, mau Ya, bertanya. siap. Baik, silakan Bunda. Ya, dengan saya Moren, wali murid kelas 9 SMP IMC Pak. Ya. Tadi kalau nggak salah dengar, saya tangkep kalau kita dalam satu zonasi yang sama nih, misalnya ada SMA yang berdekatan, yang memang kita incer tuh buat anak kita itu nggak boleh ya dipilih dua-duanya ya, harus salah satu aja ya. Berdasarkan pasal 19 Permendikbud seperti itu. Coba kita lihat ya pasal 19. Nah ini dia. Ini Permendikbud, Mbak Maureen. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Ini menjawabkan langsung. Ya, pertanyaannya udah dijawab di poin 1. Untuk opsinya berapa sekolah Pak ya? Saya belum terlalu. Nah, ini dia yang poin 2-nya nih yang sedang kita kaji bersama tim nanti karena saya tidak mungkin memutuskan ini sendiri. Tapi saya akan merencanakan sih 2 sekolah kalau saya dikasih kesempatan memberi usul. Selain melakukan pendaftaran di jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, maka calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi karena ini A dan B mungkin ya 2 aja rencana. 2 itu apakah dua-duanya diafirmasi atau dua-duanya di prestasi atau satu afirmasi satu prestasi, kita bebaskan aja. Rencana jadi nanti setiap peserta didik kalau ini saya boleh mengusulkan ya, dia ada 3 pilihan, 1 di wilayah zonasi, 2 di selain wilayah zonasi. Nah 2-nya itu selain jalur zonasi. Bisa dua-duanya diafirmasi, bisa dua-duanya di prestasi atau satu afirmasi satu prestasi. Itu rencana ya, Mbak Mauren. Tadi untuk rencananya saya dengar juga paling sedikit untuk jalur zonasi itu 50% Pak ya. Paling sedikit itu pasti karena di dalam pasal Permendikbud ini, pasal 13 sudah diwajibkan jalur zonasi untuk SMA paling sedikit 50%, bahkan bisa 55%, 60%. Kalau di Jambi 55%. Kalau kami pengen ngambilnya, kalau saya boleh ngusul ya, saya mau ngusulnya 60% biar makin banyak zonasinya sehingga yang terdekat. Ini kan prinsip zonasi itu mendekatkan sekolah ke rumah. Jadi kalau misalnya anak-anak yang menengah ke bawah harus hemat biaya transport, bisa jalan kaki atau bisa naik sepeda, kan harapan mereka begitu di daerah-daerah. Tidak harus terlempar ke sekolah-sekolah yang jauh. Jadi paling sedikit 50%, sesuai amanat pasal 13 Permendikbud. Baik Pak, soalnya kan kita sebagai orang tua ini kan harus merencanakan nih di mana di antara ini yang jalurnya yang kesempatannya paling besar. Berarti kalau misalnya kita seumpama emang zonasinya sepertinya masuk, lebih baik ya jalur zonasi ya karena kalau saya lihat proporsinya kan ini paling tinggi daripada dengan akademik yang nanti akan di ranking lagi kan Pak, walaupun kita pakai jalur yang prestasi atau afirmasi kan nggak langsung otomatis kan. Jadi begini, ketika dia masuk di ranking jarak, jadi nanti kan wilayah zonasi itu kita, kalau usul saya berdasarkan rapat kemarin kan berdasarkan suprayon ya, ada SMP penyangganya. Kemudian dikunci lagi oleh jarak dalam radius berapa ranking jarak terakhir di sekolah itu. Misalnya SMA 17, ranking jaraknya kemarin ada 1 kilo, maka dalam radius 1 kilo untuk seluruh siswa yang ada di SMP itu dipastikan masuk. Walaupun jalur zonasinya lebih dari 50%, lebih dari 50%, dia bisa menambah paling sedikit bahasanya.
bukan dikunci pas 50%. Jadi ada jaminan ke masyarakat nih ke depannya. Kalau dia berasal dari SMP penyangga A, B, C, D, jarak dari rumah ke sekolahnya diukur radiusnya 1 kilo, GPS map jarak lurus, maka sudah tenang aja, pasti masuk. Nah itu, kami ingin memberi jaminan itu bahwa ada radius jarak yang pasti, ada SMP penyangga, juga ada wilayah administrasi berupa kecamatan. Jadi kombinasinya rencana seperti itu kalau disetujui. Itu kan kami belajar dari Murah. Biar masyarakat nggak bingung nih, saya kira-kira nanti berapa ya, saya bisanya masuknya ke sekolah mana. Nah, nanti dibahas bersama-sama tim untuk SMA 17, mana saja SMP-SMP di sekitarnya. Kuncilah 1 kilo. Itulah yang pasti masuk di jalur zonasi. Walaupun kuota zonasinya sudah terpenuhi, misalnya ternyata yang 1 kilo itu meludak nih, lebih dari 60%, ternyata 70%, 80%, ya resiko harus diterima semua. Mau dia 100% juga 100% zonasi itu prioritas. Nah gitu tadi kami pingin amanat semangat dari Permendikbud itu seperti itu. Tadi saya juga nangkep kalau memang jalur zonasi ini ya ibaratnya udah full nih kuotanya ya, jalur yang lain itu belum tentu dibuka ya Pak ya. Poin 4. Jalur prestasi hanya dapat dibuka apabila ada sisa kuota. Nah, jadi pemerintah harus memastikan semua yang di wilayah zonasinya itu masuk dulu. Nah, maka kita ada batasan kunci 1.001 kilo untuk misalnya SMA 17. Tergantung ranking jarak di PPDB sebelumnya. Ranking bawahnya itu berapa? Berarti kan kurang lebih seperti itu yang 50%. Jadi bisa jadi prestasi nanti tidak ada. Rencana ranking jarak itu kalau nggak sekolah boleh dari kakak anak masing-masing ya Pak ya? Ranking jarak itu adalah berdasarkan kakak ke sekolah. Jadi berapa ordinat di kakak, berapa ordinat sekolah tujuan itu pakai GPS map, itu ada namanya ukur jarak lurus. Itu ada apa yang namanya distance. Aduh saya lupa tuh. Pokoknya dicari di Google Map tuh ada di panduan. Kita bisa ngukur sendiri jarak garis lurus kita berapa. Tidak boleh memakai rute jalan kaki, rute motor, rute mobil, tidak boleh karena dia belok-belok. Tapi harus tembak lurus, garis lurus dari sekolah ke rumah. Tadi masih rencana Pak ya yang dibuat kayak sistem rayon zaman Masih dulu rencana. yang Karena kami melihat di Musirawas itu bagus. Dia sudah integrasi data awalnya dia pakai ambil bahan dari Dapodik, ordinat ambil dari Dapodik, tinggal verifikasi foto GPS, garis lurus itu tidak banyak yang protes di situ. Oke, ya makasih banyak Pak. Ya sama-sama Mbak Malen. Baik, terima kasih Bunda dari Ananda Seza. Mungkin Ayah Bunda masih ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan seluas-luasnya Ayah Bunda. Waktu kita masih ada sekitar 20 menit lagi. Siap, masih menunggu kami sambil saya tengok-tengok lagi siapa tahu ada yang terlewat nih yang belum disampaikan. Ini baik Pak. Tim sosialisasi nih. Saya malah pengen setiap SMP ngadakan begini nih kalau bisa. Izin Bapak Ibu nanti saya share rekamannya boleh ya? Supaya membantu sekolah-sekolah lain juga supaya melakukan permintaan sosialisasi seperti ini. Kasihan nih Bapak orang tuanya nih kalau tidak disosialisasikan dari awal nanti tanpa kepastian nih, bimbang nih. Mendadak semua. Jalur afirmasi. Pak Ablari izin tanya lagi boleh? Baik, silakan Bunda. Ini sebenarnya pertanyaan pribadi gitu ya. Saya melihat kalau SMA negeri di wilayah Palembang ini kok jumlahnya sedikit gitu ya dibandingkan dengan jumlah SD dan SMP. Yang saya pertanyakan itu daya tampung SMA negeri itu sebenarnya memadai nggak ya untuk menampung jumlah peserta didik dari SMP atau SMP negeri yang ada di wilayah. Karena saya melihat kok justru lebih banyak sekolah SMA-nya itu swasta ketimbang negeri. Jumlah SMA negeri kan di Palembang yang saya tahu cuma 20 gitu. Tapi kalau untuk SMP bisa lebih dari 60-an gitu, 70-an gitu. Karena kalau berkaitan dengan daya tampung itu sebenarnya berkaitan pula dengan pikiran orang tua ya. Karena kalau anak udah SMP udah mikirnya pasti, aduh bakal swasta nih, bakal biaya besar nih, belum lagi nanti persiapan buat mereka kuliah gitu Pak. Makasih. Baik. Jawab langsung ya Pak ya.
Izin Silakan jawab. Pak Anang. Ya. Halo, suara saya kedengaran? Ya, terdengar Pak. Nah, baik, inilah data kita yang sering saya sampaikan juga ketika saya di interview, ketika saya demo, menghadapi demo, dan lain-lain. Ini data analisis daya tampung sekolah negeri berdasarkan Dapodik, data dari Pusat Data Informasi Kementerian, bahwa posisi di Palembang nomor 2 dari bawah masih kurang, yaitu daya tampung negerinya, baik itu SMA, SMK, dan MA negeri, jumlah ruang kelasnya terdata di Dapodik 285, ketika dikalikan 36, maka kita hanya bisa menampung 10.260. Sementara lulusan SMP sederajat di Palembang ada 28.713. Kurangnya adalah 18.453. Ini yang menyebabkan kenapa Palembang bergejolak, karena kurangnya sangat banyak. Pasti rebutan. Nah, ini ketika kita melibatkan swasta, ini adalah analisis yang melibatkan swasta. Bahwa di Kota Palembang terdapat SMA, SMK, dan MA swasta dengan jumlah 1.126 jumlah ruang kelasnya. Dikali 36 menjadi 40.000 daya tampung melibatkan swasta. Artinya dengan jumlah lulusan 28.000 masih kelebihan 11.000. Maka jumlah swasta lebih banyak karena memang yang mempelopori di daerah manapun itu swasta dulu biasa yang berdiri. Yang repotnya swasta yang bagus, murah, terjangkau itu yang jumlahnya sedikit. Kami mendorong melalui BPMP untuk membuat pemetaan mutu dan keterjangkauan, baik itu dari segi biaya, dari segi standar mutunya seperti apa. Sekolah-sekolah di Palembang SMA swasta ini yang mutunya baik dan terjangkau, dan kami juga akan terus mendorong pimpinan untuk mengintervensi sekolah swasta ini agar memberikan subsidi. Ya, misalnya ketika PPDB bersama harusnya masuk swasta tuh 20 juta, sudah setengahnya aja, tapi dibayarin oleh pemerintah provinsi, atau SPP-nya digratiskan, tapi swasta juga memberi diskon. Nah, harusnya seperti itu. Namun kami juga butuh dorongan Bapak Ibu, tolong juga kami Dinas Pendidikan, Pak Gubernur, dan semuanya terus diingatkan, didorong kalau Bapak Ibu punya kenalan pemangku kepentingan di level pusat, baik itu di DPRD, di pemerintahan provinsi, tolong kami di push terus supaya kami melakukan realisasi PPDB bersama ini untuk menggratiskan atau memberi subsidi bagi yang penyaluran nanti tidak tertampung di negeri ke sekolah-sekolah swasta yang berkualitas dan terjangkau. Ini PR kita bersama dan ini jangka panjang. Kami juga terus menambah ruang kelas. Ini sudah ada SMA 11 dapat 4 ruang, SMA 21 juga dapat, beberapa dapat, dan ada SMA yang di Karya Ibu rencana Pak Parmin itu mau dinegerikan, dari swasta mau dinegerikan karena di situ banyak ruang kelas, dan kami juga sedang mencari lahan-lahan kosong yang mau hibah juga. Dari Irjen sudah menyampaikan ketika ada masyarakat atau pihak manapun yang memberikan hibah tanah, maka dari kementerian siap langsung membangunkan sekolah baru saat itu juga, tahun itu juga. Itu komitmen dari Irjen. Cuman ketika kami mencari lahan yang mana yang mau menghibahkan tanah, kalau di kota ini agak susah, kalau di daerah baru banyak yang mau hibah. Ya, itu mungkin sedikit dari kondisi yang ada terkait dengan sekolah negeri dan swasta. Memang kita masih kekurangan sekolah negeri. Mohon maaf, Bu. Baik, apakah terjawab dari ini bundanya Rinda? Jadi bisa tahu Pak gambaran sebenarnya bahwa memang kita kekurangan dari tampung untuk sekolah Ya, negeri. betul. Jadi kami pun jadi mengerti gitu bahwa ya mau tidak mau kita harus menyiapkan anak-anak agar mendapatkan sekolah negeri itu ya dengan berbagai jalur yang disediakan gitu Pak. Terima Siap, kasih Pak. siap. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, silakan Ayah Bunda. Masih ada yang ingin bertanya? Kita masih mempunyai waktu sekitar 13 menit lagi, Ayah Bunda. Jadi yang ingin bertanya masih ada kelonggaran waktu. Baik, sambil menunggu bahwa
sebagai informasi untuk di Kota Palembang nih SMK tuh banyak yang ada yang masih kekurangan siswa SMA negeri. Jadi kalau Bapak Ibu yang berpikir bahwa SMK biasanya selalu tertinggal dari SMA, saat ini ada namanya revitalisasi SMK. Jadi SMK itu juga sudah banyak sekali mendapat bantuan-bantuan dari pusat. Mereka sudah melakukan revitalisasi dan lulusannya pun bisa melanjutkan di perguruan tinggi, bahkan banyak yang bisa dikoneksikan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan kemitraan bersama MOU. Sudah ada ribuan MOU, baik itu dengan perusahaan maupun dengan perguruan tinggi untuk ada yang sistem magang, sistem kuliah sambil kerja, dan seterusnya mulai dari SMK. Jadi SMK bisa menjadi pertimbangan silakan nanti apabila untuk keswastanya mengalami kendala biaya dan lain-lain. Ya baik, terima kasih Bapak Anang atas penjelasannya. Baik Ayah Bunda, kami persilakan bertanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Ya, izin bertanya Pak untuk soal zonasi. Apabila dalam satu kecamatan, tadi kan minimal kan 600 meter ya Pak ya untuk zonasi ya Pak? Bukan seperti itu. Coba dituntaskan dulu pertanyaannya. Oke, tadi kan untuk jarak dari rumah ke sekolah itu 600 kan ya, dalam satu kecamatan. Kalau misalnya lebih dari 600, 800 itu gimana? Bisa masuk ke prioritas zonasi nggak Pak? Sudah? Oke. Wilayah zonasi, saya ulang lagi yang saya ketik di atas ya, bahwa rencana, ini baru rencana Bu ya, berdasarkan kecamatan dan SMP penyangga di sekitarnya. Nah, ini jadi nanti kita akan menentukan kecamatan dan SMP penyangga di sekitarnya. Terus yang kedua, akan menentukan batas jarak radius yang diterima berdasarkan proyeksi berdasarkan ranking terbawah dari jarak di jalur zonasi PPDB sebelumnya pada sekolah tujuan. Ini agak membingungkan kalimatnya. Dan ranking terbawah mungkin ditambah lah ya, ditambah 10% atau mungkin ditambah 10%. Maksudnya begini Bu, saya jelaskan poin kedua ini agak bingung nih. Kalau poin pertama jelas ya, ada kecamatan dan SMP penyangga di sekitarnya. Kalau kita masuk di wilayah zonasi SMP kita di situ, maka kita bisa daftar. Nah, setelah kita bisa daftar, maka kelulusannya kelulusan jalur zonasi akan ditentukan berdasarkan angka 1 dan batas jarak radius dari rumah. Radius ini garis lurus Bu ya, garis lurus dari rumah ke sekolah tujuan berdasarkan yang dua kali, tidak bagus, ranking terbawah jarak di jalur zonasi PPDB sebelumnya. Contoh kita bilang, enaknya pakai contoh aja nih. SMA terdekat dari SMP IT ini sekolah mana? SMA 6. SMA 6 ya. SMA Negeri 6 Palembang. Kecamatannya Kemuning ya? Kecamatan Kemuning ya? Benar? Ya, Kemuning Pak, SMA 6. SMP-nya SMP IT Cendikia salah satunya. Mungkin ada SMP lain nanti ya. Dan seterusnya. Tahun lalu jarak radius ranking terbawah di SMA 6 zonasi ranking terbawah di SMA 6 Palembang
Tahun lalu ini maksudnya 2024 yang sudah jalan ini ya, 2025. Nah, jarak radius jalur zonasi ranking terbawah di SMA 6 adalah 900 meter. Maka ketentuan jarak batas jarak pada kriteria kedua adalah 900 meter ditambah 10% kali 900 meter sama dengan 990 meter. Nah, jadi untuk SMA 6 rencananya tahun depan 990 meter. Ketika sudah berada di SMP IT Cendekia dan jarak dari rumah ke sekolahnya berada di bawah 990 meter, maka dipastikan diterima. Itu apabila jarak tahun lalu 900 meter. Tapi ini masih kajian. Nah, bagaimana apabila setelah semua sesuai kriteria 1 dan 2 belum mencapai minimal 50% atau yang ditentukan, kami mungkin menentukan minimalnya 50%, maka radius jarak diperluas sampai batas minimal 50%. Nah, kondisi C-nya ini nantinya apabila setelah 990 meter ini kita pasang, ternyata seluruh pendaftar jalur zonasi itu baru 45%. Maka ini bisa diperluas lagi supaya terpenuhi 50%. Bahkan kami berharap ini bisa lebih dari 50%, mungkin 55% kalau di Jambi ya. Kita coba naikkan dari 50% rencana ya. Gitu Bu ya penjelasannya. Kira-kira dimengerti enggak? Saya kalau menjelaskannya agak jelimet, mohon maaf nih. Sudah pakai contoh seperti ini. Oke. Itu berarti penentuannya dinilai dari SMP-nya bukan dari rumahnya gitu, Pak? Kalau jarak itu dari rumah ke SMP, kan kita pakai jarak garis lurus. Oh, Ini nih, jarak garis lurus dari rumah ke sekolah. Dari rumah ini berdasarkan kakak Bu ya, berdasarkan koordinat kakak yang diinput ke Dapodik. Karena nanti kita tarik data ke Dapodik, ke sekolah tujuan. Nah, ini Bu 3 ini rencananya ya, kalau kita boleh. Ini sambil bikin konsep juknis nih Pak Parmin saya nih, nanti tinggal dihaluskan kata-katanya. Tinggal diserahkan ke tim nanti. Gini Bu, bisa dipahami kira-kira poin 1, 2, 3? Ini contohnya. iya oke, bisa Pak. Terima kasih. Nanti saya coba kirim lagi notulensinya yang terbaru. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi biar kami juga dapat masukan dalam penyusunan juknis sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi enaknya bikin aturan itu kan langsung bisa diterapkan. Jangan bikin aturan yang membingungkan masyarakat. Sambil kita melihat aturan di atas, jangan bertentangan. Makanya saya sambil buka terus yang namanya Permendikbud dan Kepsekjen. Baik, silakan Ayah Bunda. Bagi yang ingin bertanya masih ada waktu. Pak Abrori boleh nanya sedikit lagi Ya, boleh mengenai silakan. tadi kan mengenai promosi tentang SMK ya, karena memang banyak kami orang tua juga kurang update gitu mengenai SMK gitu. Kayaknya SMK negeri juga banyak peluang untuk langsung bekerja atau mungkin juga peluang lain gitu. Yang saya tanyakan itu ketika proses penerimaan PPDB-nya SMA itu akan berbeda tidak dengan SMK, Pak? Karena kan kadang-kadang anak nih ketika dia tidak masuk SMA dia baru berpikir untuk mencoba, oh ya coba SMK gitu. Tapi kalau dia sama jalur penerimaannya berarti harus bersaing juga dengan waktu gitu, Pak. Makasih. Baik, untuk tahun yang sudah berjalan, izin langsung jawab bahwa SMA SMK waktunya bersamaan, tapi syaratnya berbeda. Waktunya bersamaan, artinya mudah-mudahan menjadi pilihan berikutnya. Saya bacakan dulu untuk SMK, ini ada pengecualian.
Ketentuan mengenai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pasal 12 dikecualikan untuk SMK dan dikecualikan juga untuk sekolah berasrama kalau di kita dulu. Namun SMA 17 tempat Pak Parmin dulu itu bukan sekolah berasrama ternyata definisinya di sini. Halaman 13 dari Kepsekjen, ini mohon maaf agak nyimpang dikit. Halaman 13-nya menyatakan bahwa SMA 17 itu bukan bukan sekolah berasrama. Kami sudah bersurat secara khusus ke kementerian dan ditolak untuk SMA 17 melakukan tes. Tadinya SMA 17 pengennya tetap ada tes. Sehingga SMA 17 sama dengan SMA negeri lainnya, yaitu ada jalur zonasi. Nah, di sini di halaman 13 yang namanya sekolah berasrama, asrama ya. Nah, sambil kita jawab ya. Sekolah berasrama. Nah, halaman 25, mohon maaf. Sekolah berasrama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf G merupakan sekolah yang seluruh peserta didiknya tinggal di asrama pada lingkungan sekolah. SMA 17 hanya sebagian, hanya kelas 10-nya saja yang tinggal, maka tidak disebut sebagai sekolah berasrama. Yang disebut sekolah berasrama adalah SMA 3 Kayu Agung, satu-satunya sekolah berasrama. Sedangkan sekolah yang khusus ya, pendidikan khusus dan layanan khusus itu ada di Seman Sumsel dan di SON, layanan khusus. Ini khusus. Nah, pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 yaitu yang terkait dengan tidak mampu dari segi ekonomi. Nah, di sini ada di Seman Sumsel itu semuanya khusus tidak mampu tapi berprestasi. Nah, sehingga mereka boleh tes. Pendidikan khusus itu ada di sekolah keberbakatan olahraga SON ya, dan itu PPDB dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi. Nah, ini. Terkait dengan SMK, SMK ini dikecualikan dari jalur-jalur yang telah ditetapkan di pasal 12 dari Permendikbud. Kita lihat Permendikbudnya di pasal 15. Sebelumnya ke pasal 12 dulu, ini jalurnya ditetapkan zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Maka SMK itu di pasal 15 dikecualikan, artinya dia boleh ada tes. Nah, namun di pasal 30, dia ada prioritas untuk SMK ini 10% untuk zonasi juga, tapi bahasanya lain. SMK, sebentar, SMK. Ada di pasal 31 kalau nggak salah, 30-an. Nah, ini pasal 32. Seleksi calon peserta didik kelas 10 SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pasal 12. Jadi bukan zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, dan juga prestasi. Seleksi calon peserta didik kelas 10 SMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan rapor. Ini mirip ya, ini dengan prestasi, kemudian prestasi akademik, non-akademik, hasil tes bakat minat sesuai dengan bidang keahlian. Jadi nanti ada jurusan-jurusannya, ada tes-tesnya sesuai dengan jurusan yang dipilih. Kriterianya ditetapkan oleh sekolah dan dunia usaha atau industri atau asosiasi profesi. Nah, rapor menggunakan 5 semester terakhir, seleksi kelas 10 memprioritaskan yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, paling sedikit 15%. Ini mirip dengan afirmasi. Kemudian selain seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 4 juga memprioritaskan calon peserta didik domisili terdekat. Mirip dengan zonasi, tapi bahasanya agak berbeda. Ini adalah Permendikbud pasal 32 tentang SMK. Waktunya untuk tahun ini yang sudah jalan ini bersamaan untuk pendaftaran dan tesnya. Namun untuk yang sudah daftar di SMA masih bisa daftar di SMK. Jadi boleh double pendaftaran untuk tahun ini. Nah, tahun depan kita masih belum tahu Bu apakah dikunci apabila sudah daftar di SMA tidak boleh pindah ke SMK atau tidak, tergantung pada kesepakatan atau keputusan dari pimpinan. Mungkin feeling saya Bu masih dibolehkan ketika Ibu sudah mendaftar di SMA di jalur zonasi 1 kali, di jalur selain zonasi 2 kali. Yang selanjutnya Ibu mau daftar di SMK juga rasanya tidak dilarang, tidak dikunci, dan asalkan bisa mengikuti tesnya. Seperti itu. Mungkin sebagai cadangan atau alternatif, tidak ada salahnya kita daftar juga di SMK. Demikian penjelasannya. Baik Pak, terima kasih.
Penjelasannya Ya, membantu. siap. Itu Pak tanya, biasanya kalau untuk tesnya bersamaan nggak kalau SMK sama SMA negeri Pak? SMA negeri nggak ada tes, Bu. Oh nggak ada tes ya? Iya, kita nggak pakai tes. Oke, Bahkan mungkin jalur prestasi juga kita nggak ada. Mungkin ya, mungkin. oke, oke. Jadi SMK aja yang ada tes. Kecuali di SMA 3 Kayu Agung, SMA Negeri Sumsel, dan SON itu yang mungkin ada tes. Karena memiliki pengecualian tadi di pasal 15. Selain dari 3 sekolah itu yang jenjang SMA tidak ada tes. Oh terima kasih infonya Pak, baru tahu. Baru tahu tidak ada tes ya, Bu ya? Oh Iya iya. kalau di negeri. Aduh. Siap, siap, Iya siap. kalau di negeri nggak ada tes, aku baru tahu Pak. Saya perlu nuliskan kalau gitu di notulensinya. Oke siap. Terima kasih ya Bahwa Pak. untuk SMA negeri selain yang dikecualikan tidak ada tes potensi akademik. Adapun SMA negeri yang dikecualikan dan boleh tes dan masih ada tes adalah 1 SMA N3 Kayu Agung, 2 SMA Sumsel, 3 SON. Nah, selain 3 ini tidak ada tes, Bu ya. Dan ini sejalan dengan pasal 25. Coba kita lihat Permendikbud lagi ya. Sebentar, di sini. Pasal 25 Permendikbud. Kenapa itu tidak ada tes? Karena kami merujuk pada aturan, Bu, di atasnya. Di dalam pasal 25, dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pasal 12, tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik. Itu pasal 25. Kemudian pasal berapa lagi kemarin ya? Ya, itu Bu, yang terkait tes hanya pasal 25 di sini. Cukup menjawab, Bu ya? Iya cukup Pak. Berarti untuk tingkat kegagalan yang sering kalau misalnya nunggu hasil tes itu tuh berdasarkan jarak gitu ya Pak ya? Tingkat Eh, kegagalan. Kalau dia jalur prestasi, Bu, nanti dia akan berdasarkan skor dari prestasinya. Oh. Jadi kita akan membuat skor kumulatif prestasi seperti di tahun ini. Tahun ini kita membuat untuk mana ya prestasi ya, sebentar. Bobot. Besarkan dulu. Prestasi, nah ini deh. Nah, jadi Bu, nanti akan semacam ini. Prestasi tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional akan ada poinnya, Bu. Dan itu akan dipisahkan, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik, dan prestasi yang berdasarkan nilai akan diberikan persentase sendiri-sendiri. Dan untuk bukti prestasi juga bisa dari kompetisi individu atau bergu, dan ini akan diberi indeks juga. Nah, ini terkait dengan prestasi ada di notulensi tadi, Bu, nanti bisa dibaca lagi. Dan ini kami copy berdasarkan peraturan menteri dan Kepsekjen. Dan untuk prestasi tidak boleh ada hafalan Quran. Jadi nanti piagam sertifikat bukti lomba-lombanya tuh akan memiliki pembobotan untuk ditotalkan dan itu yang di ranking total bobotnya. Ya, kalau tahun ini kan total ranking skor nilai itu kan tidak kami tampilkan. Dan itu yang menjadi temuan ombudsman bahwa kami tidak transparan dan melakukannya tidak dengan akuntabel. Maka tahun depan kami akan sampaikan apa adanya semuanya dan kita akan menuju PPDB yang lebih objektif, transparan, akuntabel, mudah-mudahan bebas intervensi. Mudah-mudahan. Itu Bu ya penjelasannya ada di notulensi. Pak, tanya sekali lagi boleh Pak? Boleh Bu, banyak-banyak boleh. Itu kalau SMA negeri itu ada biaya SPP atau enggak ya Pak? Atau cuma duit komite gitu Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Saya akan langsung jawab dengan menyampaikan yang namanya SK komite ada di dalam link saya tadi, Bu, s.id, nanti bisa dibuka. Materi Pesdik SMA. Di sini seharusnya sudah saya sampaikan tentang komite ya.
Nanti saya akan buat poin-poin ini baru tentang PIP ini. Di komite, SK komite. Nah ini SK Kadisti Komite Sekolah. Jadi di dalam SK komite yang sudah ditandatangani Bapak Kepala Dinas, dia sistemnya sumbangan, Bu. Ada di poin E, penggalangan dananya itu tidak diwajibkan besarannya, waktunya, dan tidak terkait dengan konsekuensi tertentu. Artinya tidak menghambat untuk ujian, ijazah, dan lain-lain. Artinya sistemnya sumbangan, Bu. Namun memang di Kota Palembang ini untuk mekanisme penerimaan sumbangannya itu masih belum sama persepsinya, dan kami juga ketika diperiksa oleh Inspektorat Aparat Penegak Hukum dan lain-lainnya masih dianggap berupa pungutan. Nah, di poin E ini mekanisme penggalangan dana, Bu ya, yang menjadi krusial. Nanti pengurus komite akan menyampaikan program sekolah dan seluruh rencana kerja kepada seluruh orang tua wali. Pengurus komite melakukan penggalangan dana dan sumber dana pendidikan untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga. Pengurus komite memetakan rencana kerja disesuaikan dengan sumber pendanaan dari BOS, dari APBD. Kalau ada pendanaan maka itu dipenuhi dari situ dulu. Pengurus komite akan menghitung berapa kekurangannya dan memenuhi kekurangan itu, melakukan rapat proposal pengajuan dari pihak sekolah, nanti mengajukan proposal kekurangan dananya, dan itu yang kita bahas bersama komite. Nah, dalam hal memenuhi kekurangan tentu ada sumbangan dengan kemampuan masing-masing orang tua wali. Rapat komite dihadiri sekurang-kurangnya ini. Dalam rapat komite juga dihitung selisih biaya besaran pada setiap awal tahun, baik yang diterima PPDB maupun perpindahan. Sumbangan tapi bahasanya, bukan pungutan, Bu ya. Dan ini juga melalui pembahasan, artinya kalau sumbangan itu ditetapkan, misalnya kita dengar di sekolah tertentu ada yang 300.000, ada yang 500.000, itu sebenarnya tidak diwajibkan, Bu. Jadi bahasa kita tidak diwajibkan, namun konsekuensinya untuk di negeri apabila kita tidak menyumbang, maka program dan kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah direncanakan oleh pihak sekolah tidak dapat terlaksana secara maksimal. Nah, itu makanya saya juga secara pribadi, Bu, lebih senang ke swasta. Kenapa? Mohon maaf, tiga-tiganya anak-anak saya di swasta, Bu. Karena lebih jelas, kita bayar SPP, bayar uang masuk segala macam. Seluruh kegiatan program kerjanya full, dapat benar-benar. Nah, kalau di negeri, kalau orang tuanya nggak ada yang mau nyumbang, bisa dicoret, Bu. Misalnya kita mau datangkan pelatih dari nasional, seperti zaman Pak Parmin dulu ya, menang SN tingkat nasional, lomba-lomba tingkat internasional, karena pelatih-pelatihnya didatangkan dari yang sangat profesional dan itu membutuhkan biaya. Ketika harus ada lomba yang tidak bisa dibiayai dari dana BOS, harus ke luar negeri, harus ke tingkat nasional, komitenya nggak jalan, ya nggak bisa. Kita tetap nggak bisa ikut kompetisi-kompetisi itu. Nah, ini tergantung dari bagaimana nanti kesepakatan di rapat komite. Apakah sekolah ini akan tetap dijaga bagus atau tidaknya, tentu butuh juga dukungan dari komite. Kalau sekolahnya mau dibuat biasa-biasa saja, ya sudah, semuanya versi gratis. Ya nggak ada kegiatan kecuali pembelajaran rutin atau kegiatan seperlunya dengan anggaran yang seadanya, yaitu dari BOS dan BOS daerah. Itu yang terkait dengan pertanyaan Ibu ya, mudah-mudahan sedikit menjawab. Nanti bisa lebih lanjut melalui link ini, materi PSDIK SMA, ada yang di notulensi saya tadi juga bisa dibuka. Terima kasih penjelasannya. Cukup, Iya, Bu? terima kasih banyak Pak Ya. Anang. Iya, ya, cukup. Makasih banyak Pak Anang. Ya, siap, sama-sama. Ya, baik. Ayah bunda sekalian, mungkin kami berikan satu kesempatan bertanya lagi. Izin Pak Abrori, Apa kalau ada tambahan? Baik. nggak ada yang nanya lagi, boleh nanya lagi nggak Pak? Boleh, Bunda. Silakan, Bunda. Ini Pak Anang tadi ada yang pertanyaan sebelumnya kan nanya tentang jarak zonasi. Contohnya tadi kan di SMA 6 di ranking terbawah tahun lalu ditambah 10%. Kalau nggak memenuhi kuota nanti bisa ditambah rencananya 50% ya jarak donasinya dari yang ranking terbawah tadi. Jadi kalau misalnya rencana itu akan diterapkan untuk jarak donasinya itu melebihi dari rencana tadi yang minimal 50% itu udah nggak masuk hitungan zonasi lagi ya Pak ya? Iya, jadi gini,
Ini kan 900% ini saya ngira-ngira juga nih, saya nggak tahu ranking kemarin terakhirnya berapa. Misal yang tahun lalu adalah, atau tahun ini adalah 900 meter, maka kita tetapkan untuk tahun depan 990 meter gitu ya. Apabila nanti setelah ditetapkan 990 meter radius yang diterima di SMP-SMP penyangga ini masih belum memenuhi 50% dari daya tampung, 50% dari daya tampung ini ya maksudnya ya. Maka jarak 990 ini bisa diperluas, ngambil lagi ranking-ranking di bawahnya sebagai apa namanya, untuk memenuhi kewajiban dari aturan itu kan minimal 50%. Nah, tapi kalau misalnya pemerintah provinsi nanti menetapkan bahwa ini adalah 55% sesuai rencana, maka kita akan mengunci apa namanya, sampai batasnya 55% terpenuhi apabila di bawah 990 meter ini masih belum mencapai 55%. Tapi kalau dengan 990% ini melebihi 55%, itu juga dibolehkan, Bunda. Jadi ketika 990 meter ini nanti ternyata yang jumlahnya lebih dari 55% dari daya tampung, maka ya harus diterima juga. Jadi ini adalah jaminan bahwa ketika kita sekolah di SMP IT Cendikia dan kita masuk di dalam kecamatan dan suprayonnya dari SMA 6, rumah kita berada di radius 990 meter, maka ketika itu dibuktikan oleh garis lurus kakak dan rumah, kita udah pasti masuk SMA 6. Jadi ini jaminannya bahwa semua yang 990 meter masuk meskipun 55%-nya sudah terpenuhi. Misalnya nanti nggak ada alasan sekolah, kami sudah 55%, sudah penuh, nggak boleh. Maka sistem akan mengatur selama dia berada di radius 990 meter, mau di sini 60%, 70% tetap harus diterima. Nah, tapi kondisi kedua, apabila setelah 990 meter masih di bawah 55%, maka ini diperluas jaraknya sampai terpenuhi minimalnya 55%. Nah, jadi itu PPDB kita ini secara judul besar adalah PPDB Sistem Zonasi dengan tujuan mendekatkan rumah ke sekolah dalam hal keamanan pada saat transportasi, pulang pergi rumah sekolah, biaya, dan lain-lain supaya anak-anak juga bisa bersekolah dengan baik. Itu tujuan dari pemerintah. Gitu mungkin Mbak Mauren. Oke, Menjawab? makasih. Cuma saya tadi bingung kalau dari di sana nih, kayak saya misalnya kan kalau ke SMA 6 tuh ke Muning kayaknya nggak mungkin karena kita kan di sini kecamatannya Sukarami. Kalau mau zonasi yang sama paling SMA 17 ya, yang negeri yang terdekat. Tapi tadi saya coba pakai aplikasi yang tadi di-share buat ngitung jarak lurus itu ternyata udah hampir 2 kilo kayak gitu. Sedangkan tadi contohnya kan dari SMA 6 tuh cuma 500 meter ya. Nah, berarti opsinya kita kalau di ranking itu berarti walaupun secara zonasi misalnya masuk, tapi karena di ranking dulu dari jarak itu ada kemungkinan juga berarti belum tentu diterima ya, walaupun secara kita kecamatannya itu udah masuk kayak gitu, Pak. Iya, dia belum tentu diterima meskipun nanti di dalam SMA 6 ada lebih dari satu kecamatan, misalnya Kemuning, Sukarame, atau berapa yang mau diakomodir oleh SMA 5 berdasarkan rapat, ternyata jaraknya 2 kilo, maka itu masuk ke cadangan apabila totalnya tidak sampai 55% atau tidak sampai 50%, Pak Mauren. Nah, kalau dia sudah 50% atau 55% dan jaraknya ini sudah 990%, maka tidak ada perluasan jarak. Tapi biasanya kalau di atas 1,5 kilo, di atas 1,2 kilo, saya dengar dari kawan-kawan itu agak susah memang masuknya untuk jalur zonasi. Jadi harus betul-betul mencari sekolah yang masuk di dalam radius tahun lalu berapa sih ranking terbawahnya. Nah, itu mungkin yang akan kita up sedikit untuk jalur zonasi. Dan di sini kami akan membuat penguncian SMP atau suprayon jika dibolehkan. Nanti kami konsultasi dulu juga ke pusat. Kalau tidak, ya kami akan mengikuti sistem wilayah zonasi lama, tinggal penguncian jarak saja. Dan tidak ada batasan 50%-nya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kalau sudah memenuhi 50% dipotong tuh. Nah, ini enggak. Selama kita ada di sekolah suprayon, maka ini menjadi jaminan kita bisa masuk selama dalam batas jarak yang telah ditentukan. Memang ini juga masih membutuhkan diskusi yang panjang. Kami juga butuh masukan dari
masyarakat dari pihak manapun agar penentuan kebijakan ini tidak menzolimi lah ya, bahwa anak-anak yang dekat harus diprioritaskan. Cuman PR beratnya yaitu bagaimana supaya verifikasi banyak yang titip kakak tadi membludak. Saya juga heran di SMA 1 misalnya ada kasus begini. Dalam radius 400 meter tuh kok sudah banyak sekali penduduknya. Tidak sepadan dengan ketika kita melihat secara real penduduk-penduduk di radius 50 meter. Artinya indikasi titip kakak, pindah kakak ketika dia kakaknya memang asli di situ, tapi orangnya nggak di situ. Nah, di situ kami tidak bisa intervensi karena ini ranahnya Dukcapil. Karena kami hanya bisa merekomendasikan agar Dukcapil melakukan seleksi betul untuk penerbitan kakak. Apabila kakaknya sudah tidak di situ lagi, ya harusnya diberikan semacam atensi atau apalah supaya tidak mengganggu yang penduduk benar-benar tinggal di situ. Kami juga sebenarnya ada poin yang namanya verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan ini adalah untuk memastikan bahwa yang bersangkutan betul tinggal di situ. Tapi karena kami keterbatasan SDM dan kami juga sempat berpikir pengen PPDB ke depan tuh full online seperti kita masuk perguruan tinggi. Jadi tidak ada lagi yang datang dari siswa ke sekolah verifikasi, semuanya full online. Itu harapan kami karena data awalnya kami sudah memakai dari Dapodik. Jadi verifikasinya nanti dari sekolah melalui foto GPS dan surat pernyataan koordinat. Nah, mungkin itu lebih aman menurut kami dan tidak terlalu merepotkan. Tapi ini semua masih rencana ya untuk tahun depan. Kita masih butuh banyak kajian dan pembahasan. Begitu mungkin Mbak Moren. Ya, Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. siap, sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian dan Bapak Anang, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawabnya karena sudah melewati waktu 19 menit. Oke. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita ke sesi foto bersama. Jadi kami mohonkan kesediaannya untuk menyalakan kamera. Silakan Ayah Bunda dinyalakan sejenak kameranya, kita akan foto bersama. Baik. Kami mohon juga untuk berpose IMC atau 3 jari seperti ini, Ayah Bunda. Ya, satu senyum. Baik, operator sudah siap ya. Baik. 1, 2, 3 IMC. Boleh jarinya Bunda? Ya, silakan. Oke, baik. Sekali lagi mungkin. IMC. Oke, Yes, keren, luar biasa. Oke, baik, terima kasih Ayah Bunda semuanya atas perhatiannya. Kepada Bapak Anang kami khususkan terima kasih sudah bersedia menjelaskan, memberikan materi pada kami pada hari ini. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali. Kepada Bapak Parmin kami ucapkan terima kasih juga sudah Sama-sama meluangkan Mas, waktu. terima kasih banyak kembali. Mas Anang, sukses sekali, sabar. Ya, makasih Pak Parmin. Sip. Pamit. Baik, kepada Ayah Mantap. terima kasih atas segala perhatiannya. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parmin, Pak Anang. Terima kasih Ayo semua. kita obrolin. Ya, Ustazah, terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Sama-sama Ibu.